Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Famin kalamihi sallallahu alaihi wasallam daga ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasakan nikmatnya iman adalah orang yang ridha dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Islam sebagai agama, dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Karena sesungguhnya iman dan Islam itu tiket untuk masuk surga, tiket untuk selamat daripada neraka. Karena itu dijaga iman dan Islam ini sampai akhir hayat. Jangan sampai iman ini merosot atau Islam itu akhirnya hilang kepada kita. Itu bahaya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Walan yastatil abdu an yumita nafsahu al Islam. Enggak ada orang itu bisa memastikan dirinya mati Islam. Walakin Allah ja'ala lil mautil Islam sababan. Tapi Allah menjadikan ada beberapa sebab untuk manusia itu bisa mati dalam keadaan Islam. Di antaranya yaitu menjaga iman supaya mati tetap Islam. Nah, saudara, yang pertama yang bisa merasakan Islam itu orang yang puas Allah menjadi Tuhannya. Kalau ridho terhadap Allah, ya berarti ridho bi qada'ihi wa qadarihi. Ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, murrih wa huluwih, baik itu yang pahit maupun yang manis, yang berat maupun yang ringan. Karena sesungguhnya orang mukmin itu dia memasrahkan dirinya kepada Allah. Dia yakin dia itu maha mengetahui yang terbaik untuk dirinya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr lakum. Ada kalanya yang kita senangi tapi itu adalah bahaya terhadap kita. Ada kalanya yang kita tidak senangi tapi itu adalah manfaat bagi kita. Karena itu jadi dewasalah dengan iman. Jangan seperti anak kecil. Dia memaksakan kehendaknya makan yang manis-manis, akhirnya dia pada masa depannya menangis karena kesakitan sakit gigi. Atau misalnya orang yang tidak pernah ada ukuran dalam menjaga kesehatannya, akhirnya masa depannya dia dalam keadaan sakit. Tapi justru kita siap untuk taat di dunia, siap untuk kita ini susah di dunia demi untuk kebahagiaan akhirat. Wa man yabi' ajilan bi ajilihi yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Orang itu ya di dunia harus dia tadi itu susah-susah, ibarat orang kerja kulak dulu beli barang, nanti keuntungannya ada di akhirat. Nah, karena itu Nabi menggambarkan dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Kita harus garap sawah kita, ladang kita di dunia, nanti di akhirat itu yaumul hasad, hari kita akan bisa panen pahala ada di sana. Ada satu riwayat Allah berfirman, man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i. Ada riwayat falyakhruj min tahti sama'i wa fawqa ardi. Siapa orang yang dia tadi itu tidak siap menerima ujian dariku, dan siapa orang yang tidak ridha dengan ketentuanku, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Karena Tuhan ya Allah ya harus siap diuji.
Kalau Tuhannya Allah, ya harus ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat, keluar daripada naungan langitku dan di atas bumiku. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Nah, yang kedua, ridha Islam sebagai agama, ajaran Islam nggak usah pertimbangkan lagi, nggak usah pertimbangkan lagi. Kalau itu ajaran Islam, ya udah harus kita terima. Nggak ada ceritanya orang Islam itu masih meragukan, kita pertimbangkan lagi. Ini tidak bisa kita terapkan, wajib kamu terapkan. Kalau kamu tidak mampu, i'tiraf, ana belum bisa melakukan itu, masih ada maaf. Tapi kalau tidak bisa, kamu berarti melawan Tuhan. Kamu melawan Tuhan. Siapapun dia, mau jadi pejabat, mau jadi polisi, mau jadi ulama, mau jadi orang awam, wajib dia ridho terhadap syariat Islam. Ketika dia tadi itu tidak mampu, kalau saya i'tiraf, ana tidak mampu melakukan itu masih ada. Tapi kalau menentang, juhud dan bisa kufur. Ini bisa kufur. Karena itu awas, hati-hati ya. Jangan sampai menyatakan tidak setuju dengan ajaran Islam, belum mampu untuk melaksanakan ajaran, untuk melaksanakan hukum. Wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humud dhalimun, fa ulaika humul fasiqun. Yang tidak menerapkan hukum Allah itu bisa jadi kafir, bisa jadi zalim, bisa jadi fasik. Itu minimal tuh. Itu minimal. Karena itu jangan main-main kalau kita berbicara tidak setuju. Maka kita menjadi penentang daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi i'tiraf, tidak mampu. Tidak mampu. Begitu seharusnya. Belum mampu. Yang berikutnya yaitu ridha terhadap Muhammad sebagai Rasulullah. Ya, sholawat, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi itu menentukan, ya udah, jangan ragu lagi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka nggak jadi orang beriman sehingga menjadikan kamu penentu dalam segala hal yang mereka bertikai. Kalau Nabi menentukan nggak perlu dibahas lagi, nggak perlu diprotes. Kalau sudah begitu, ketentuan Nabi diterima dengan hati legowo, dengan legawa, tidak pernah sedikit pun ada unek-unek nggak setuju. Tidak ada. Itu baru beriman. Kalau nggak beriman mereka, nggak beriman. Karena itu mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi itu aslul iman. Aslul iman. Ente mau cinta kepada Allah 1000 bahasa, yang kamu utarakan akan ditolak oleh Allah, sehingga kamu cinta kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Anda lihat bagaimana orang Yahudi, orang Nasara, mereka tadi itu mengaku cinta kepada Allah, tapi ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena nggak ada mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tababullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu pintu satu-satunya untuk bisa masuk kepada hadrat Allah, sampai ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak lewat satu pintu itu nggak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan Nabi itu bukan diimani oleh umatnya, oleh umat-umat yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diimani oleh umat-umat yang dahulu juga. Nah, itu penting sekali untuk kita melakukan untuk mengetahui hagun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak saya bawakan hadis bagaimana auhallahu ila Isa alaihi salam, ya Isa amin bi Muhammad wa amur man adrakahu min ummatika ayyuminu bih. Walaula Muhammad ma khalaqtu Adam wala al-jannah wala an-nar walamma khalaqtu al-arsha 'alal ma'i tarab fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan. Isa iman sama Muhammad dan wasiatkan kepada umatmu kalau menangi bertemu dengan Nabi Muhammad untuk beriman kepada dia. Kalau bukan karena Muhammad, aku nggak ciptakan Adam, apalagi turunannya. Adam yang nggak diciptakan oleh Allah. Kalau bukan karena Muhammad, aku nggak ciptakan surga dan neraka. Ketika aku ciptakan arsy di atas air,
arsy itu goncang, aku tulis di atasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi tenang itu arsy. Karena itu jangan main-main dengan manusia yang satu ini. Kamu taksir tanqis kepada Rasulullah, kufur hukumnya. Kamu menyatakan Nabi itu adalah nakal, bisa kufur itu nantinya. Kamu Nabi menyatakan Nabi itu jijik, bisa kufur hukumnya. Kamu menyatakan Nabi itu adalah orang biasa, ini bukan manusia biasa. Ini memang manusia dalam jenisnya, tetapi beliau wajib kita ta'zim. Gak boleh ya untuk meremehkan Rasulullah SAW. Nabi mencuri misalnya, Nabi tadi itu begini begitu, itu bisa kufur saudara ya. Karena itu jaga mulut baik-baik, jangan mengucapkan kepada Nabi kecuali ta'zim lahu sallallahu alaihi wasallam, dituwaggiruhu wa tu'azziruhu, untuk kita hormati itu Nabi, untuk kita selalu bela itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah iman ini selalu melekat kepada kita sampai akhir hayat kita, dan kita bawa insyaallah iman ini ada di alam kubur, selamat daripada adab kubur, ada di mahsyar insyaallah selamat daripada beratnya hisab, ada di atas sirat selamat daripada menitih jalan sirat, dan sampai akhirnya masuk dari surga Allah salimin, amin ya rabbal alamin.